Apa kabar? Shalom Tonas. Orang Petonas ini dia sudah datang. Waduh, makasih banyak ini dia. Puji Tuhan. Ada sehat-sehat, Jo? Sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, itu orang Pastor Peter. Lagi ngopi-ngopi kali. Pastor Peter sudah hadir. Sudah hadir kah? Sudah, Pak. Halo, Pak Henry. Pak David nih, Ibu Marcel, Pak Kiki. Shalom, Pak Hanas. Shalom, damai sukacita. Shalom, Pak Hanas. Shalom. Woi, kucingnya siapa itu? Bagaimana Pastor Peter? Pastor Peter belum menyalakan mesin, jadi pesawat belum bisa terbang, Pak. Tunggu sebentar, Pak ya. Oh, siap. Halo. Oh, bisa dong. Kita kan minum susu dulu, ngopi. Itu dulu. Iya. Ya, Mas, standby terus. Dari hospital nih. Wish. Pelayanan nyata. Ampun, luar biasa. Paling banyak upah. Kita lagi dandan dulu, batik dulu. Batik hitam. Pak Peter. Shalom, Pak Peter. Ya. Sorry membuat Pak Baru Peter dari luar, jadi baju dulu ya. Ganti baju, Pak. Takut semua nempel. Dari luar ini. Iya, hari kita ganti bajunya. Yang lebih bagus. Oke, bentar ya, Pak. Monggo. Shalom. Oh ya, yang ini ya, yang maximize nantinya kan? Oke, siap. Nanti kalau setelah penyampaian waktu sesi tanya jawab, saya langsung stop share aja ya. Atau stop. Nah, begitu betul. Stop share gitu ya? Yes. Mantap nih, ini pakai nama Stevi Ambarita nih, orang Bandung nih. Saya Ambarita, jangan. Kita mau meeting lagi nanti sebentar ya, Pak. Jadi saya persiapan dulu, namanya dirubah. Oh, begitu ya? Iya, mohon maaf. Wah, ini memang sudah very busy every day. No. belum sebisi Pak Hanas lah. Bisa aja nih. Masih jauh. Mana ini yang dandan ya? Sebentar, mesinnya Pak Hanas. Sabar dikit. Ya. Pak Hanas, ya. Ini kan di juga live streaming, Pak ya, di YouTube. Iya. Jadi aku sebenarnya lebih sering ke mantau lewat YouTube ya. Siap. Itu yang gampang. Didoain biar semuanya bisa menjadi
dekat. Ya. Gitu. Cuma nggak ada yang apa ya, emang tanda petik menghandle anunya ya, yang di YouTube-nya ya. Iya, iya Pak Nathan ini yang bantu kita, yang udah banyak progresnya sih saya lihat. Ada masukan Pak Henry? Oke, Pak Henry. Udah ganti baju, semuanya pada ganti. Oke. Dari luar. Udah pakai jas belum? Harus seperti pembicara dong. Cinta Indonesia menuju 17 Agustus nih. Oh ya, saya banyak motifnya dari Solo, dari Darhadi, cakep. Saya kasih gambar. Waduh. Batik dan Darhadi, kita kalau keliling traveling ke pedesaan beli batik. Solo, Jogja. Oke, tuh Bapak Guna. Pak Peter, lain kali beli satu lusin, jadi buat kita nih MC seragam. Dokter Ana, ya itu Bu. Siap. Apa mulai aja Dokter Ana? Tanya Pak Ketua gimana Pak Ketua? Mulai aja Pak. Iya Pak Ketua kita nih, sebut telepon dulu. Panas, boleh tanya iseng-iseng nggak Panas? Boleh. Panas kalau secara state dari aliran mana Panas? Kalau saya ini ya itu tadi teologianya, otaknya Injili. Cuma ya memang saya lahir di gereja karismatik paling tertua di seluruh Indonesia. Udah. Ini Pak Bunda ini masuk. Saya tinggal add. Ya, oke. Ya, oke, thank you. Jadi sekarang posisinya karismatik Injili gitu ya Pak? Begitulah, the middle way. Saya suka tuh. Mesti ada nama aliran sendiri ya Pak? Iya. Mesti bikin sendiri tuh Pak. Kalau saya disebut apa ya? Neo karismatik. Jangan. Ayo, oke. Thank you. Sudah live. Monggo silahkan Pastor Peter. Oke, beliau udah. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur bisa berkumpul kembali beberapa kami yang ada di luar maupun di dalam kami masing-masing. Tiba pada posisi masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada jam petang rehat kopi petang ini, kami ingin mendengarkan acara binar tentang kebenaran Tuhan Yesus dalam acara selalu harus saksi dan melayani Tuhan Yesus Kristus selain di kepemimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami harus saksi, melayani, dan menginjil. Tugas itu adalah minta amanat Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu dan sekalian, tema pada sore ini tentang melayani dalam kasih Kristus yang dibawakan oleh Pak Dr. Hana. Silakan Bapak Dr. Nas, waktu dapat telah tersedia. Ya, shalom kepada kita semua. Salam CMC Businessman Fellowship. Kita bersyukur dalam kesempatan ini kembali dipertemukan melalui Zoom. Terima kasih kepada top leader kita, Reverend Dr. Gunadi Gunawan yang memfasilitasi bersama dengan tim sehingga kita bisa kembali melanjutkan sesi Kristen sejati. Ada 7 step yang kita akan kerjakan, lakukan, pikirkan dalam pertemuan ini. Yang pertama, merdeka di dalam Kristus kita sudah lewati, kemudian dimuridkan bagi Kristus kita juga sudah selesaikan, hidup berpusatkan Kristus sudah, kemudian kemarin bertumbuh di dalam Kristus. Especially today, kita akan berbicara tentang bersaksi tentang Kristus. Maksud saya, kemarin bersaksi tentang Kristus, maka pada hari ini, sebagai step yang ke-6, besok adalah step yang terakhir. Hari ini kita akan berbicara tentang
melayani Yesus Kristus. Nah, saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah dimerdekakan, kita dimuridkan, kemudian hidup kita berpusatkan pada Kristus, kita bertumbuh, kita bersaksi, maka kita pasti melayani Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk seluruh semua sahabat dimanapun juga Anda berada, baik yang langsung join dengan Zoom ini maupun YouTube, dan juga yang akan mendengarkan ataupun juga sedang mengikuti program ini, kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita di dalam kemurahan kebaikannya. Sebelum pemberitaan firman Tuhan, lebih jauh saya sampaikan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk seluruh sahabat teman yang sudah terhimpun di dalam Zoom ini. Kami berdoa Engkau melakukan perkara-perkara yang besar. Anugerah kemurahan kuasa kekuatan-Mu nyata. Kami berdoa biar siapapun yang hadir dalam kesempatan ini melihat rencana Allah yang indah, melihat kasih Tuhan yang luar biasa, memikirkan hal-hal yang sorgawi. Sebab kami tahu Tuhan apa yang terjadi dalam peristiwa COVID-19 ini. Kami sangat memahami dan mengerti bahwa Tuhan sedang berperkara, dan kami ingin Tuhan cermat menganalisa menjadi orang Kristen yang peka dan berbuat sesuatu. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sedang memberikan kejutan-kejutan spiritual di dalam kehidupan kami, mengingat kedatangan-Mu tidak lama lagi. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur. Terima kasih untuk Reverend Dr. Gunadi yang memberikan peluang kesempatan bersama dengan tim memfasilitasi acara ini, sehingga Tuhan kami bisa bersama-sama secara khusus. Sudah beberapa hari ini kami berpikir, merenungkan, ataupun juga berdiskusi tentang 7 langkah Kristen sejati. Dan hari ini merupakan sesi yang ke-6. Kami berdoa biar Roh Kudus berbicara dengan jelas di hati kami. Hamba-Mu yang sangat sederhana ini, mari Tuhan beri hikmat, pengertian, urapan, wibawa, dan kuasa menyampaikan firman dalam otoritas surgawi, sehingga setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengikutinya diberkati, dipulihkan, dilawat, dijamah. Kami membawa seluruh pergumulan, kesesakan, penderitaan, pergumulan, apapun juga yang kami hadapi, dan kami mohon belas kasihan anugerah-Mu. Seperti kebenaran-Mu yang berkata, ya Allah, ketika kami menemukan kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, maka Engkau akan memberkati kami, menambahkan, memberikan apa yang menjadi kepentingan keperluan kami. Terima kasih Tuhan, biar kami semua di dalam Zoom ini menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi, mencintai Kristus Yesus Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu berbicara, taruh sabda-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu, sehingga menjadi orang yang penuh wibawa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang berdosa diampuni, yang terikat dibebaskan. Apapun yang juga menjadi kepentingan kebutuhan kami, Allah dalam kekuatan kuasa-Nya menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seluruh sahabat, tim ataupun juga member dalam CMC Businessman Fellowship, hari ini firman Tuhan bertemakan melayani Tuhan Yesus Kristus. Yesus menjadi contoh, landasan, ataupun juga fondasi yang menyebabkan kita juga melayani, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia, bukan datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, teks tersebut memberikan penjelasan yang very clear, begitu signifikan, langsung to the point, bahwa Yesus datang untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan. Fakta membuktikan, semua orang mengakui bahwa Yesus mati di atas kayu salib sebagai bentuk daripada klimaks ministrinya yang dia kerjakan sesuai dengan kehendak Bapa. Nah, Kristus ini menjadi teladan bagi kita. Jadi pelayanan itu dibangun dengan foundation, dengan contoh, dengan dasar mereframe atau melihat kepada Kristus itu sendiri. Nah, pelayanan tidak hanya terkait dengan melakukan sesuatu yang bersifat rohani, Bapak Ibu, seperti ibadah. Sebab apapun sebenarnya yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Nah, Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat,
Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau begitu, yang disebut pelayanan atau juga setugat sama artinya dengan bekerja. Jadi bekerja atau melayani semestinya tidak dibedakan dan harus dilakukan sebagai bentuk dedicate ataupun juga ibadah kita kepada Allah. Nah, melayani itu merupakan panggilan ilahi, Bapak Ibu, yang tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan corporate, secara bersama-sama. Artinya, setiap orang melakukan pelayanan dengan yang lainnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu sebabnya kita harus melayani bersama-sama. Paulus memberikan saran untuk melayani Tuhan sebagaimana yang dijelaskan di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu silakan menyimaknya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau menyembuhkan atau berkata-kata dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penting sekali dalam kesempatan ini kita sebagai orang percaya melihat bagaimana sih melayani Tuhan yang dimaksudkan itu. Mengapa ini menjadi penting, Bapak Ibu? Karena Tuhan menghendaki kita sebagai umatnya atau anak-anaknya terlibat di dalam yang namanya pelayanan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelayanan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Mengapa? Karena ini merupakan bentuk daripada dedikasi kita kepada Tuhan Allah itu sendiri. Nah, itu sebabnya setiap orang percaya harus melayani pekerjaan Tuhan. Itu merupakan panggilan mulia. Artinya ketika kita mendapatkan kesempatan untuk melayani, sesungguhnya Tuhan sedang berperkara buat kehidupan kita. Nah, Paul sebagai pelayan Tuhan
sangat memperhatikan bagaimana melayani Tuhan Yesus Kristus. Berdasarkan 1 Korintus 12 ayat 12-31 ini, yang pertama melayani dengan kesatuan hati. Jadi melayani itu harus dimulai dengan apa? Kesatuan hati. Ayat 12-13 berkata demikian. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggota banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Melayani itu harus dimulai dari kesadaran we are unity. Kita ini adalah kesatuan. We are one. Kita adalah satu. We are body Christ. We are church. Nah, ini penting Bapak Ibu. Istilah yang sangat menarik dalam ayat 12-13 ini adalah telah dibaptis oleh pekerjaan Roh Kudus. Saya ulangi. Telah dibaptis menjadi satu tubuh. Sama sekali tidak berbicara tentang metode, cara, ataupun satu baptisan yang dilakukan manusia terhadap seseorang. Istilah yang dipergunakan adalah ebaptismen. Merupakan verb indikatif aorist pasif orang pertama plural. Yang diterjemahkan, kita atau kami dulu pernah dibaptis. Kapan itu? Kapan? Waktu seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, dibaptis menjadi satu tubuh, ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu merupakan tanda telah menerima Yesus. Nah, baptisan yang menjadikan setiap orang satu tubuh yang dimaksudkan adalah baptisan di mana kita menjadi percaya Kristus menjadi kepala dan kita adalah anggotanya. Nah, menarik sekali. Satu tubuh di dalam Kristus berarti apa? Menembus, menerobos, menghapus perbedaan yang membuat kita tidak bisa together serve to God. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini penting. Dan saya mau sampaikan dalam kesempatan ini bahwa kita tidak bisa tidak berbeda. Kita pasti berbeda. Tapi yang menarik, kita harus mampu menerima orang lain dengan apa adanya. Status sosial orang yang melayani berbeda. Keberadaan ekonomi seseorang yang melayani berbeda. Pendidikan dari setiap orang berbeda. Kebudayaan berbeda, bahasa berbeda, keputusan berbeda, hobi berbeda. Jadi kalau mau dicari yang namanya kesamaannya tidak akan pernah. Tetapi kemampuan untuk menerima orang lain dengan apa adanya, itulah yang disebut dengan melayani dengan kesatuan hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya ulang lagi, satu tubuh itu menembus, menerobos perbedaan, tetapi lebih progres lagi adalah kemampuan menerima orang lain dengan apa adanya. Kita tidak boleh menciptakan kemungkinan adanya sekat yang menjadi penghalang di dalam melayani. Itu sebabnya kita harus memiliki hati yang sama. Bahwa karena kita sudah dibaptis menjadi satu tubuh di dalam Kristus Yesus, 2 Korintus 13 ayat 11b memberikan instruksi. Wajib sehati sepikir. Lagi-lagi, ini tidak bicara status ekonomi sama, status sosial sama, status pendidikan sama, status budaya sama, status bahasa sama, status hobi sama. Tapi ini bicara tentang kemampuan menerima orang lain dengan apa adanya. Hal yang mungkin berbeda itu tetap ada dan tidak bisa dihapus. Karena setiap orang bergerak
dengan sendirinya yang sangat dipengaruhi dari keluarga, lingkungan, ataupun keberadaannya. Hal yang berbeda di antara kita dalam pelayanan itu mungkin saja metode. Method, apalagi community, komunitas, apalagi level. Nah, ini penting Bapak Ibu, kita untuk bisa together dalam pelayanan harus memahami metode yang sama, metode yang sama. Harus ada dalam komunitas yang sama. Harus ada dalam level pelayanan yang sama. Apa sih yang membuat orang itu tidak bisa tetap stay di satu tempat untuk melayani pekerjaan Tuhan? Jawabannya karena metode. Jawabannya karena community. Jawabannya karena level yang tidak bisa engage dengan satu sama lainnya. Begitu pula pekerjaan. Ketika kita paham metode kerja, ketika kita tahu komunitas culture di mana kita bekerja, ketika kita tahu level di mana kita harus bekerja, maka kita tetap bisa menjadi yang namanya unity. Kita tetap bisa melayani dengan kesatuan hati. Dengan hati yang sama, kita melayani Raja di atas segala raja. Dengan hati yang sama, kita ada bekerja di company untuk memajukan perusahaan, untuk bisa produktif, untuk bisa saling menguntungkan, untuk bisa membesarkan company di mana kita bekerja. Dimulai dari hati. Tidak hanya sampai di situ. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan, melayani dengan efektif. Ayat 14 sampai dengan 20 ini memberikan penguatan bahwa melayani harus dengan efektif. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku ini bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah memberikan, ini keywordnya, memberikan, eteto, kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Paulus memulai pelayanan dengan prinsip melayani dengan kesatuan hati. Setiap orang mampu, wajib menerima yang namanya perbedaan. Yang kedua, Paulus menyatakan melayani dengan efektif, keahlian atau skill. Pada ayat yang ke-18, eteto merupakan bentuk kata kerja indikatif aorist middle, orang ketiga person singular, yang diartikan ia atau Allah itu sendiri telah memberikan atau menaruh untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi pelayanan itu dari Allah bagi Allah. Apa itu, saudara? Yang disebut dengan eteto itu. Place, meletakkan. Atau put, menaruh. Tujuannya apa? Arrange, mengatur. Fix, memperbaiki. Establish, membangun. Jadi eteto itu diberikan oleh Allah. Maksudnya Allah memberikan atau Allah mengeteto seseorang. Itu karena kepentingannya. Dia meletakkan orang-orang tertentu di dalam pelayanan. Dia meletakkan, menaruh orang-orang tertentu di dalam pelayanan untuk mengarrange, untuk memfikskan, untuk mengestablishkan pelayanan itu. Nah, itu sebabnya setiap orang harus menjadi efektif. Bagian ini menjelaskan anggota tubuh tidak hanya satu, tetapi atas banyak. Bahkan Allah membuat anggota tubuh yang khusus sehingga setiap anggota dipastikan berfungsi dan tidak ada yang tidak berfungsi atau non-aktif.
Coba kita perhatikan, maaf nih ya. Sebenarnya orang kalau sakit gigi itu cuma giginya doang yang bermasalah. Tapi karena giginya yang bermasalah mengakibatkan apa? Hampir seluruh anggota tubuhnya juga terganggu fungsinya. Artinya, betapa pentingnya anggota tubuh itu dijaga. Betapa pentingnya setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan itu dijaga tidak menjadi sakit, tidak menjadi terluka, tidak menjadi ngambek, melainkan dia menjadi efektif, bisa melayani sebagaimana patutnya atau sebagaimana mestinya. Nah, Matius 9 ayat 37 memberikan penjelasan. Tuayan banyak, bekerja sedikit. Namun untuk berfungsi dengan maksimal ini kita harus dilengkapi di dalam pelayanan ataupun pekerjaan, saudara. Kita tidak bisa menjadi pelayan Tuhan yang mandul, pelayan Tuhan yang tidak berbuah, pelayan Tuhan yang tidak produktif. Kita tidak bisa menjadi pengerja ataupun juga karyawan di satu company yang tidak menghasilkan apa-apa. Terkadang kita sudah merasa melakukan sesuatu, tetapi pimpinan kita belum sampai pada tingkat kepuasan yang dia harapkan. Apalagi kalau kita tidak berbuat. Wow, berat sekali. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Itu artinya apa? Terlalu banyak yang bisa kita lakukan di dalam pekerjaan Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah ada orang yang efektif untuk melakukan itu? Setiap orang yang melayani harus berfungsi secara maksimal. Nah, untuk bisa maksimal, harus di-equip, harus di-prepare, harus di-educate. Biasa kalau kita perhatikan orang diterima di satu company, dia harus training dulu, saudara-saudara ya. Ada yang berhari-hari, ada yang berminggu-minggu. Tujuannya apa? Ketika orang itu bekerja, dia menjadi produktif. Harus mengikuti pelatihan. Nah, kita sebagai hamba Tuhan, apa yang harus kita kerjakan untuk menjadi pelayan yang efektif? Belajar firman Tuhan adalah cara untuk melengkapi kita menjadi orang yang efektif atau berfungsi. Ikut webinar, ikut acara-acara spiritual. Kenapa? Itu akan membuat kita paham kehendak Allah dan membuat kita menjadi dewasa. Bahkan beberapa orang mengambil keputusan untuk sekolah teologi yang menjadikan dia paham, mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika dia menjadi pendeta, dia akan menjadi pribadi yang sangat efektif sekali. Saya orang Balikpapan, orang Kalimantan Timur. Bapak kalau datang ke Kalimantan Timur, Ibu kalau datang ke Kalimantan Timur, wow, itu alat-alat berat banyak sekali di sana. Beberapa waktu yang lalu saya ke Kutai Barat, ke Manggar, ke Balikpapan, nggak bisa dihindari alat-alat berat itu ya. Untuk meratakan gunung, untuk menutup tanah yang curam, kemudian ditutup tanah supaya menjadi rata. Ya. Yang saya mau jelaskan begini, gunung itu bagaimanapun tingginya bisa diratakan dengan tanah dengan menggunakan dua cara, alat berat atau skop. Bisa juga pakai skop, tapi butuh banyak orang dan waktu yang lama. Tapi kalau pakai alat berat, traktor sebutlah seperti itu ya, mungkin hanya butuh 1 bulan, lembur, mengakibatkan pekerjaan itu selesai. Artinya apa? Kalau Anda ingin lebih produktif di dalam pelayanan, maka jangan membiarkan dirimu terjun di ladang Tuhan tanpa dibekali.
Jangan berkata bahwa Roh Kudus akan menolong, memimpin, dan menuntun. Betul, itu pekerjaannya Roh Kudus dan tidak perlu ditanya. Orang yang sekolah teologi dan tidak sekolah teologi tidak ada hubungannya dengan penyertaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tetap bersama dengan setiap orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi berbicara tentang efektif atau tidaknya orang dalam pelayanan ditentukan oleh orang itu sendiri. Berbicara tentang karakter berurusan dengan Allah. Tapi berbicara tentang produktivitas, saya tidak menyepelekan kuasa Roh Kudus, tapi ada bagian yang harus kita kerjakan di mana Tuhan berperkara untuk memberkati. Menjadi apa, saudara? Menjadi efektif. Itu sebabnya kita perlu mengembangkan kapasitas kita untuk menjadi efektif. Pelayan Tuhan harus melayani dengan efektif, bukan hanya dengan kesatuan hati. Ada argumentasi yang sebenarnya keliru yang selalu dipakai. Petrus aja katanya nelayan, orang enggak sekolah tinggi, tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Itu pernyataan yang keliru dan jangan lagi dipakai. Bukankah Petrus itu orang yang hebat, yang rajin belajar? Mengapa? Karena Petrus hidup langsung dengan Maha Guru, yaitu Yesus itu sendiri. Sehingga Petrus menjadi efektif. Jadi Petrus itu sekalipun secara umum, sebutlah begitu, pendidikannya tidak terlalu tinggi, tetapi Petrus terkait dengan pelayanan, langsung belajar dengan Tuhan Yesus yang menjadikan dia profesional di dalam pelayanan. Kita sedang menghadapi generasi yang betul-betul menuntut profesionalisme. Apalagi di masa COVID-19 ini, sadar atau tidak, orang semakin pintar. Kenapa? Semua di rumah. Mungkin kalau boleh saya katakan tidak berlebihan. Makan diirit, yang penting wifi tetap jalan. Nggak belanja untuk sesuatu, yang penting apa? Di rumah internet on terus. Kenapa? Karena semua orang di rumah. Nah, di rumah kira-kira ngapain, saudara? Membuat orang itu menjadi pintar, kreatif. Itu artinya kita ada dalam situasi ataupun masa di mana setiap orang harus melengkapi dirinya begitu rupa untuk menjadi efektif. Yang ketiga, melayani dengan saling melengkapi. Ayat 21 sampai dengan 26 menjelaskan demikian. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Perhatikan, saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Melayani dengan saling melengkapi. Pada ayat 25, dipergunakan kata memperhatikan. Merimosin. Merimnosin. Nah, Bapak Ibu, ini menarik sekali. Kalau kita perhatikan itu bentuknya verb subjuntif. Subjuntif itu artinya kemungkinan. Verb subjuntif present aktif orang ketiga plural. Artinya bahwa yang disebut memperhatikan itu ada kemungkinannya, ada potensinya menjadi kenyataan. Bahwa yang namanya memperhatikan itu bukan tidak bisa tidak,
bisa terjadi, dan bisa juga tidak terjadi. Memperhatikan, careful, peduli, atau menjadi prihatin. Nah, kenyataan bahwa setiap anggota tubuh itu saling membutuhkan dijelaskan begitu luar biasa dalam bagian ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena setidaknya ada dua argumentasi yang memperkuat bahwa setiap anggota tubuh itu saling membutuhkan. Yang pertama, semua tubuh penting karena saling membutuhkan. Anggota tubuh yang paling lemah, yang paling dibutuhkan. Ayat 22. Karena begitu pentingnya anggota tubuh ini, justru anggota tubuh yang paling lemah itulah yang paling diprotek, yang paling dijaga. Yang kita ekstra untuk melindunginya. Begitu yang namanya saling membutuhkan. Coba kita perhatikan di dalam pelayanan. Yang paling lemah, yang paling kurang, kadangkala kita justru mengabaikan dan meninggalkan orang tersebut. Karena kita anggap orang ini kontribusinya tidak banyak. Padahal dikatakan, dalam prinsip pelayanan, kita saling membutuhkan. Justru yang paling lemah yang harus dijaga. Yang kedua, semua anggota tubuh itu tersistem karena diciptakan oleh Allah begitu rupa. Bagian yang kurang terhormat dijelaskan diberi penghormatan khusus. Yang tidak elok juga diberi perhatian khusus. Bahkan anggota tubuh yang kurang mulia diberi penghormatan khusus. Dengan demikian menarik sekali. Tidak ada perpecahan. Saling memperhatikan. Dan tetap dalam kebersamaan. Menderita bersama, sukacita bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pelayanan, kita mulai dengan kesatuan hati. Kemudian kita teruskan dengan cara melayani secara efektif. Yang ketiga, kita harus melayani dengan saling melengkapi. Tidak dikenal dalam kamus pelayanan ada orang yang paling pintar. Sehingga terlalu di atas ataupun merasa paling benar. Tidak dikenal dalam pelayanan one man show atau superstar. Yang ada hanyalah teamwork. Kenapa? Karena sasaran pelayanan kita ini adalah setiap orang, semua bangsa, seluruh dunia. Matius 28 ayat 19 berkata, jadikan semua bangsa murid. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saling melengkapi ini penting. Jangan pernah takut jika Anda menolong orang lain, membantu orang lain di dalam pelayanan akan membuat Anda tergeser atau Anda akan ditinggalkan karena apa yang Anda punya itu sudah dipahami, dimengerti oleh orang lain. Jangan takut. Terlalu banyak yang bisa kita lakukan di dalam pekerjaan Tuhan. Saya kalau mengajar kelas homiletika excited banget. Mengapa? Karena melahirkan orang-orang yang akan menjadi pengkhotbah. Saya tahu pasti ada errornya, tapi saya melihat manfaat atau nilai positifnya jauh lebih banyak dibanding dengan errornya. Nah, saudara, saya ingin menjelaskan bahwa betapa pentingnya kita melengkapi orang lain untuk bisa menjadi pribadi yang melayani bersama-sama di ladang Tuhan. Discipleship itu penting sekali. Pemuridan itu penting sekali. Karena itu menolong orang untuk bisa semakin dilengkapi dirinya sehingga dia menjadi pribadi yang berbuah di dalam pelayanan. Ini penting buat kita. Nah,
Galatia 6 ayat 2 memberikan penguatan. Bahwa yang disebut dengan melengkapi ini adalah saling bekerja sama atau tolong-menolong. Baik dalam melayani maupun mengajar. Karena setiap orang pasti memiliki kekuatan dan kelemahan. Pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang kurang harus dibantu, yang lebih harus membagi. Inilah yang disebut dengan apa? Prinsip saling menghargai. Di mana kita sebagai pelayan bisa saling melengkapi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam marketplace juga kita menemukan hal yang sama. Nggak bisa ilmunya seseorang itu dipakai untuk sendiri. Dia harus transfer knowledge. Dia harus transfer skill. Kenapa? Karena dengan demikian kita bisa lebih produktif lagi. Saling melengkapi membuat kita apa? Saling menghargai, saling mengapresiasi. Mengapa saya katakan demikian? Ada kesadaran di dalam diri kita bahwa ternyata kita butuh orang lain. Kita tidak bisa bekerja atau melayani sendiri. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, mari saling mengasah, saling melengkapi agar kita menjadi lebih baik lagi. Pada bagian yang terakhir, Paulus ngomong, melayani dengan karunia Tuhan. Ayat 27 sampai dengan 31. Kenapa kita perlu melayani dengan karunia Tuhan? Supaya kita menjadi orang percaya yang bertanggung jawab. Firman Tuhan berkata demikian. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menempatkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua sama? Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Diulang lagi. Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau menyembuhkan, atau berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Paulus memberikan argumentasi demikian. Adakah mereka semua itu diberi karunia yang sama dari semua karunia-karunia yang ada? Tidak. Tetapi berusahalah. Zelote. Artinya, hendaklah kalian terus-menerus. Satu bentuk kata kerja imperatif present. Hendaklah kalian terus-menerus bersemangat untuk memperoleh karunia yang paling utama. Nah, cara Allah membuat orang percaya bertanggung jawab dalam pelayanan, jelas sekali. Allah pasti memberikan karunia rohani di dalam pelayanan kepada setiap orang percaya. Minimal namanya karunia melayani. Sebagai seorang rasul, ya, pengen selalu church planting. Sebagai seorang nabi, pengen selalu memberikan teguran-teguran. Sebagai seorang pengajar, pengen selalu melakukan pelatihan-pelatihan. Sebagai orang yang mengadakan mujizat, pengen selalu melakukan demonstrasi ilahi. Sebagai orang yang menyembuhkan, pengen selalu ada passion di dalam dirinya untuk mendoakan orang-orang sakit agar terjadi kesembuhan ilahi. Dimanapun orang itu berada, dia pengen selalu mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang disebut dengan pemimpin. Berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi jelas sekali Bapak Ibu, bahwa cara Allah membuat orang bisa bertanggung jawab ini dengan memberikan karunia rohani. Yang kedua, tidak ada anggota tubuh yang kesemuanya memiliki karunia yang sama. Itu sebabnya kita memiliki karunia potensi yang berbeda-beda, agar kita menyadari bahwa semua adalah anugerah. Agar kita bisa bekerja sama, agar kita bisa saling melengkapi,
agar kita sehati, agar kita efektif pada potensi kemampuan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi penting. Dan Alkitab selanjutnya berkata, usahakanlah memperoleh karunia yang paling utama. Dan Paulus menunjukkan jalan atau kunci yang paling utama untuk mencapai karunia itu. Ternyata dimulai dengan 1 Korintus 13 ayat 1-13. Apa itu? Cinta atau kasih. Temukan di dalam diri kita karunia potensi yang Tuhan berikan untuk kita gunakan. Dan bergeraklah, maksimalkan diri dengan apa yang ada pada dirimu untuk melayani pekerjaan Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 14 berkata, jangan lalai. Bisa saya artikan, bertanggung jawablah atau sungguh-sungguhlah dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan penumpangan tangan sidang pena Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya masih susah memahami ada orang yang berkata dirinya sudah menjadi Kristen sejati. Dia sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Dia sudah dimuridkan di dalam Yesus. Dia sudah berkata hidupku berpusatkan Kristus. Kemudian dia juga mengaku bertumbuh. Dan dia berkata aku sering bersaksi atau menginjil. Tetapi dia tidak paham tentang bagaimana melayani Tuhan dengan benar. Hari ini saudara-saudara, kita datang dengan penuh kerenan hati untuk melihat bagaimana sebenarnya melayani itu. Ingat, kita harus melayani dalam kebersamaan. Kita harus melayani dengan melihat orang lain ada di sekitar kita. Maka pelayanan itu bisa berjalan bila kita melayani dengan kesatuan hati. Siapapun yang bersama dengan kau dalam pelayanan bukan lawanmu, tapi dia temanmu. Kalaupun ada sesuatu yang mengganjal di hati atau seolah-olah menjadi sandungan, sesungguhnya dia bukan lawanmu, tapi Tuhan pakai dia untuk bekerja, melakukan sesuatu bagi dirimu. Kamu akan next level pada pelayanan-pelayanan berikutnya. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa kamu memiliki hati yang baik. Jaga kesatuan hati. Kita berbeda, tapi kita bisa menerima satu dengan yang lain. Harus legowo melihat teman dengan apa adanya. Apakah itu kondisinya lebih baik dari kita, atau kita lebih baik dari dia. Ini penting buat kita. Kemudian dengan efektif. Kenapa dalam pelayanan itu banyak orang saling bertengkar, ribut, seolah-olah rebutan lahan pelayanan, rebutan pamor, ujung-ujungnya apa? Rebutan financial. Salah satu penyebabnya adalah tidak efektif. Orang yang mampu ada pada posisi, baik di marketplace maupun pelayanan, yang efektif, dia tidak pernah takut dengan apapun yang terjadi pada dirinya. Kesusahan-kesusahan, problem-problem, masalah-masalah tidak akan pernah membuat dia berhenti dari panggilan pelayanan. Kenapa? Karena dia akan mengerjakan sesuatu dengan efektif. Karena memang dia pribadi yang unggul. Kemudian melayani dengan saling melengkapi. Ingat, jika ada orang di dalam pelayanan mengerjakan sesuatu yang tidak pernah tampil di depan. Karena ada yang berkata, melayani Tuhan ada dua. Sebagai artis rohani atau bukan artis rohani. Kemudian saya tanya, apa yang dimaksudkan dengan artis rohani? Artis rohani itu pelayan yang selalu tampil. Maksudnya apa? Yang berkhotbah itu loh Pak. Maksudnya apa? Yang pimpin pujian itu Pak. Maksudnya apa? Yang jadi singer itu loh Pak. Maksudnya apa? Yang jadi pemain musik itu loh Pak. Pokoknya yang tampil di depan selalu dilihat oleh jemaat Pak. Itu bisa dikatakan apa? Artis rohani. Terus saya tanya, yang bukan artis rohani itu apa? Itu loh Pak, yang bersihin toilet. Apalagi? Jemput pendeta. Apalagi? Jemput jemaat.
pokoknya jarang dilihat oleh orang, Pak. Begitu ya. Namun kita harus sampai pada level kesadaran. Apapun yang dikerjakan orang dalam pelayanan, sebenarnya semuanya penting. Mengapa? Karena kita sering melengkapi. Kita tidak bisa melakukan satu bentuk pelayanan dengan sendiri. Kita harus bersama orang lain. Itu sebabnya berikan penghargaan. Berikan terima kasih. Katakan pujian kepada orang tersebut. Kalau perlu, berikan dia gift sebagai apa? Bentuk apresiasi daripada pelayanan atau pekerjaan. Melayani dengan karunia. Temukan karunia potensi, maka engkau akan menjadi orang yang excited, on fire, menggebu-gebu dalam pelayanan. Kenapa? Kamu punya kekuatan di situ dan kamu menggunakannya. Tapi ingat, firman Tuhan berkata, jangan pernah lakukan itu jika tidak didasarkan pada kasih. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kesempatan ini, Tuhan. Kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa seberapa banyak anak-anak-Mu yang mengikuti Zoom ini. Di marketplace, di rumah, dalam pelayanan, dalam perjalanan, di mana saja tanpa terkecuali. Tuhan, Engkau memanggil kami untuk melayani. Karena kami tahu Engkau sudah memberikan contoh, memberikan hidup-Mu untuk melayani bahkan mati di atas kayu salib. Namun terkadang Tuhan di dalam pelayanan ini karena kami bersentuhan langsung dengan sesama. Ada banyak juga orang yang bersama-sama melayani kami untuk melayani orang yang lain. Tuhan, kami berdoa agar kami tidak pernah merasa punya lawan atau musuh. Tetapi semua orang yang mengerjakan pelayanan pekerjaan Tuhan, kami menilai sebagai teman sahabat. Karena kami memiliki penguasa, pemilik daripada pelayanan itu, cuma Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa agar sebagai orang percaya kami tidak melayani apa adanya, Tuhan. Tapi kami betul-betul melengkapi diri sedemikian rupa. Memaksimalkan diri ketika kami menjadi seorang usher di gereja. Kami menjadi usher yang membuat orang lain ketika kami berjabatan tangan, dia merasa damai, menemukan surga. Sehingga di waktu-waktu berikutnya dia akan datang. Senyum kami membuat orang itu diberkati. Tuhan, apapun juga, khotbah-khotbah kami Tuhan penuh wibawa kuasa, memberikan penghiburan, membuat orang bangun dari keputusasaan meraih harapan-harapan dan mimpi-mimpi. Apapun juga Tuhan, di marketplace, kami menjadi orang yang betul-betul paham mengerti untuk profesional. Di gereja Tuhan kami memberikan yang terbaik, tidak lagi asal-asalan. Ketika kami ada di gereja, walaupun mungkin kami hanya sebagai seorang volunteer, tapi kami tahu kami sedang mendedikasikannya untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memperhitungkan, menilai, memberi upah kepada kami. Oleh karena kami memberikan yang terbaik. Kami bersyukur untuk beberapa anak-anak-Mu Tuhan. Tidak menjadi seorang pendeta, tetapi sekolah teologi, bahkan sampai level doktor. Tidak bermaksud untuk menguji ataupun mencobai dosen-dosen ataupun juga anak-anak Tuhan show up atau pamer dengan gelar, tetapi punya panggilan untuk mengerti firman Tuhan, sehingga ketika mendapatkan kesempatan sungguh-sungguh menjadi pelayan yang produktif. Tuhan, ajar kami untuk tidak pernah puas dan berhenti untuk melengkapi diri, untuk terus Tuhan membangun melengkapi diri agar kami menjadi yang terbaik. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, tolonglah Tuhan, agar kami mampu melihat bahwa kami tidak bisa sendiri melayani. Kami perlu Tuhan bersama-sama saling melengkapi supaya kami Tuhan paham bahwa kami butuh orang lain dan orang lain butuh kami. Sesungguhnya di dalam pelayanan tidak ada orang yang terlalu hebat dan tidak ada orang yang sangat tidak bisa apa-apa. Tuhan, kami percaya bahwa kami akan bersinergi sedemikian rupa untuk produktif, untuk bisa menjadi manusia unggul. Dan kami minta Tuhan,
agar prinsip saling melengkapi ini ada di dalam diri kami. Kami tidak pernah merasa takut terancam ketika kami menolong sesama kami, baik dalam pelayanan maupun marketplace. Tetapi justru kami bersyukur karena Tuhan berikan kemampuan khusus untuk bisa melengkapi satu dengan yang lainnya. Tuhan, kami berdoa, jangan kami menjadi orang yang lemah karena pemahaman kami yang keliru, bahwa kami tidak punya kemampuan untuk melayani. Kami pasti punya karunia, kami pasti punya kemampuan, kami pasti punya talenta untuk melayani pekerjaan. Dan kami mau bergerak sesuai dengan talenta yang menjadi kekuatan, spiritual gift yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa menjadi efektif di dalam pelayanan. Tuhan, tidak bisa kami mengerjakan tanpa kasih, karena kami tahu semua dipersembahkan bagi Kristus Yesus Tuhan Raja. Dan kami berdoa Tuhan, dalam namamu Yesus yang penuh kasih dan kuasa, biarlah Tuhan Engkau terus menolong kami, sehingga kami menjadi hamba-hambamu, anak-anakmu Tuhan, seperti yang Kau mau di dalam pelayanan, menjamah, menyentuh hati Allah, sehingga Tuhan berkenan apa yang kami kerjakan. Tuhan berkati kami di dalam bisnis, berkati kami dalam pelayanan, berkati kami dalam pendidikan, berkati kami Tuhan dalam family, berkati kami dalam tugas tanggung jawab profesor pembina. Kasih karunia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami selalu rindu memberikan pengabdian dedikasi yang terbaik kepadamu. Karena Engkau adalah Tuhan kami dan kami adalah anak-anak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Amin. Terima kasih Bapak Dr. Hanas yang telah memberikan pencerahannya dalam tema melayani dalam Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan tidak harus di mimbar, tetapi pelayanan juga harus kunjungan ke berbagai tempat, ke rumah yatim piatu, janda-janda dalam kesusahannya, ke rumah sakit, ke panti jompo dan lainnya. Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang sejati adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Silakan. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar Pak Edwin? Siap. Ya, pertanyaan. Tadi pada bagian awal dijelaskan bahwa melayani itu harus bersama-sama. Nah, karena ada kata harus di situ, maka saya pikir bahwa itu satu hal yang tidak bisa tidak harus bersama-sama, begitu. Nah, muncul pertanyaan, jadi gimana? Apakah pelayanan secara individual sendiri itu tidak diperhitungkan sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan atau bagaimana? Mohon penegasan, konfirmasi dari Pak Dr. Hanas. Terima kasih. Ya, pengertian bersama-sama di sini lebih kepada kita terkoneksi dengan orang lain. Itu maksudnya ya. Jadi misalnya melakukan penginjilan pribadi, itu kan sendiri, namanya juga penginjilan pribadi kan. Kemudian melakukan pelayanan konseling. Konseling kan tidak bisa rame-rame. Person to person kan. Nah, apakah itu tidak yang dimaksudkan dengan pelayanan? Maksudnya juga pelayanan. Nah, yang dimaksudkan dengan bersama-sama di sini artinya kita tidak bisa melayani diri sendiri, bukan itu. Jadi yang dimaksudkan dengan melayani bersama-sama ini kita terkoneksi dengan orang lain. Dan saya melihat pelayanan itu dalam skala yang lebih besar lagi. Begitu ya. Jadi kalaupun dia melakukan pelayanan counseling yang sifatnya personal, dia tidak mengerjakannya sendiri, tetapi alangkah lebih baiknya kalau ada orang lain yang bersama-sama dengan dia. Tidak bermaksud supaya rahasia orang menjadi ember, tetapi saya kira ada bagian-bagian yang kita bisa pahami menjadi bagian si A, si B, si C, sehingga melihat pelayanan ini sebagai bentuk dedikasi yang terkoneksi secara bersama-sama kepada Tuhan Allah. Itu maksudnya. Kalau pelayanan penggembalaan kan juga contohnya kan, itu kan
untuk beberapa gereja tertentu kan gembala itu kan cuma sendirian kan. Nah, apakah gembala itu harus lebih dari satu yang disebut dengan bersama-sama? Tidak. Tapi yang namanya gembala pasti terkoneksi dengan orang lain. Jadi pelayanan kebersamaan di sini yang maksud kenapa adalah bentuk pelayanan yang dipastikan apa yang dikerjakan itu terkoneksi dengan sesama. Terima kasih Pak.